Halo Minasa, balik lagi sama aku Vanessa Patricia. Ini adalah video yang kesekian kalinya aku upload ke YouTube. Dan video kali ini ditujukan untuk memenuhi salah satu mata pelajaran di sekolah aku, yaitu bahasa Jepang. Please keep on watching. Do I like that it's easy to figure you out? If I can have you now, then easy's what I'm about. I think you might be the wrong person. Konnichiwa minasan, hajimemashite, watashi no namae wa Vanessa Patricia desu. Chimahi-san no koko no Brodo Kyatsu to Gakka no 12 nensei desu. Yoroshiku. Nah, minasan, di video kali ini aku bakal menjelaskan tentang kesan atau kondisi suatu tempat wisata. Untuk kalian yang penasaran, jangan lupa untuk tonton terus video aku ya. Do I like that it's easy to figure you out? If I can have you now, then easy's. Nah, sebelum kita menjelaskan tentang kondisi atau kesan suatu tempat wisata, ada baiknya kalian semua itu perlu tahu nama-nama tempat wisata yang sekiranya terkenal atau ada di Indonesia. Aku bakal kasih lihat tayangan foto dari salah satu website yang menampilkan nama-nama tempat wisata yang biasanya kalian tahu. Do I like that it's easy to figure you out? If I can have you now, then easy's. Do I like that it's easy to figure you out? If I can have you now, then easy's. Nah, minasan, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang kondisi atau kesan suatu tempat wisata yang berupa pola kalimat umum, kita akan membahas tentang gabungan kata yang terdapat di dalam materi kesan atau kondisi tempat wisata ini juga. Nah, yang aku baca dari website yang tertera, di sini tuh ada 3 gabungan kata, yaitu nama pulau, nama gunung, dan juga nama danau. Jadi kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, kita akan membahas tentang nama pulau. Nah, pola kalimat nama pulau itu adalah nama pulau to. Misalnya nih, Pulau Bunaken, maka akan disebut Bunaken to. Dan cara penulisannya kayak gini. Nah, gabungan kata yang kedua yaitu cara menyebutkan tempat gunung. Gunung San. San di sini tidak seperti yang biasa kita gunakan untuk menyebutkan nama orang atau seseorang yang kita hormati. Tapi Sang di sini itu ditulis dengan kanji, yang berarti adalah gunung. Jadi misalnya kita kasih contoh Gunung Bromo, berarti Bromo Sang, yang artinya adalah Gunung Bromo. Lalu gabungan kata yang terakhir atau gabungan kata yang ketiga yaitu untuk menyebutkan nama tempat danau. Pola kalimatnya adalah nama danau ko. Nah, kita kasih contoh, kalau misalnya nama danaunya adalah Danau Toba, berarti Tobako. Seperti itu. Nah, minasan, selain nama-nama tempat wisata yang mungkin orang lain dan kalian juga sudah banyak yang tahu, terus juga ada gabungan kata, di sini juga ada situs-situs kuno dalam bahasa Jepang. Do I like that it's easy to figure you out? If I can have you now, then easy's. Nah, minasan, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang materi kondisi atau kesan suatu tempat wisata dengan beberapa pola kalimat yang bisa digunakan dalam materi ini, kalian harus tahu dulu nih tentang kata sifat. Nah, kata sifat di sini itu dibagi 2, teman-teman. Yang pertama ada kata sifat
yang berakhiran vokal I. Dan yang kedua ada kata sifat yang tidak berakhiran dengan vokal I. Aku bakal kasih tahu ke kalian gambar-gambar dari website yang menjadi sumber referensi aku membuat materi di video kali ini. Jadi berikut beberapa nama kata-kata sifat yang berakhiran dengan vokal I dan juga kata-kata sifat yang berakhiran bukan dengan vokal I. No one else does. Do I like that it's easy to figure you out? If I can have you now, then easy's. Nah, selanjutnya minasang, kita akan membahas beberapa pola kalimat yang bisa digunakan untuk menyatakan kondisi atau kesan suatu tempat wisata. Pola kalimat yang pertama adalah menjelaskan kesan atau kondisi suatu tempat wisata secara positif. Nah, pola kalimatnya yang pertama itu adalah KB atau kata benda dalam kurung tempat, wa dalam kurung kata sifat berakhiran I dan kata sifat yang berakhiran bukan dengan vokal I, des. Nah, artinya adalah KB atau kata benda tempat adalah dalam kurung kata sifat yang berakhiran dengan vokal I atau kata sifat yang berakhiran bukan dengan vokal I. Nah, saya kasih contoh. Misalnya, Surabaya wa atsui desu, yang artinya adalah Surabaya panas. Lalu yang kedua ada Jakarta wa nigiyaka desu, atau yang artinya adalah Jakarta ramai. Pola kalimat yang kedua adalah menjelaskan kesan atau kondisi suatu tempat wisata secara negatif. Yang perlu kalian ingat adalah penggunaan kata sifat yang berakhiran dengan vokal I ataupun kata sifat yang tidak berakhiran dengan vokal I. Karena dalam pola kalimat ini kata sifat yang berakhiran dengan vokal I itu mengalami perubahan, yaitu vokal I dalam kata sifat yang berakhiran vokal I ini dihilangkan. Misalnya atsui, yaitu panas, menjadi atsuku. Nah, pola kalimatnya pun berubah jadi seperti ini. KB atau dalam kurung tempat, wa dalam kurung kata sifat I ditambahkan dengan ku wa arimaseng atau kunai desu. Contohnya adalah Bandung wa atsuku wa arimaseng atau Bandung wa atsukunai desu. Nah, arti dari kalimat Bandung wa atsuku wa arimaseng atau Bandung wa atsukunai desu adalah artinya Bandung tidak panas. Dan yang kedua yaitu bentuk kata sifat yang berakhiran bukan dengan vokal I. Pola kalimatnya menjadi KB kata benda tempat, wa kata dalam kurung kata sifat yang berakhiran bukan dengan vokal I, dewa arimaseng. Nah, contoh kalimatnya adalah Bandung wa nigiyaka dewa arimaseng, artinya Bandung tidak ramai.
Nah, minasan, pola kalimat yang selanjutnya adalah menjelaskan kota atau tempat yang bagaimana dalam suatu frasa. Nah, kita akan memberikan contoh untuk yang pertama adalah kata sifat yang berakhiran dengan vokal i. Nah, pola kalimatnya adalah KB, kata benda dalam kurung tempat, wa dalam kurung kata sifat yang berakhiran dengan vokal i, lalu dalam kurung maci atau tokoro dan sebagainya des. Nah, untuk contoh kalimat dari menjelaskan kota atau tempat yang bagaimana dalam frasa untuk kata sifat yang berakhiran dengan vokal i adalah Surabaya wa atsui machi des, yaitu Surabaya adalah kota yang panas. Lalu, pola kalimat selanjutnya adalah pola kalimat yang diperuntukkan untuk kata sifat yang berakhiran bukan dengan vokal i. Nah, kata sifat ini mengalami perubahan, yaitu mendapat penambahan kata na setelah kata sifatnya. Pola kalimatnya pun menjadi kata benda dalam kurung tempat, wa, kata sifat berakhiran bukan vokal i ditambah na dalam kurung maci atau tokoro atau dan sebagainya des. Nah, minasan, contoh kalimatnya adalah Denpasar wa nigiyakana tokoro des, yang artinya adalah Denpasar adalah tempat yang ramai. Nah, minasan, materi untuk kondisi atau kesan suatu tempat wisata kali ini udah beres. Kalau misalnya kalian suka sama videonya, kalian bisa kasih like, komen, atau bisa share video ini ya. Semoga bermanfaat. Arigatou gozaimasu. Jamatane. He said it'd be so